Baik. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa penting untuk mengetahui jenis-jenis warisan budaya dan apakah kalian dapat membedakan mana yang termasuk warisan budaya, benda dan tak benda? Nah, sebelumnya, apa sih warisan budaya? Warisan budaya ini adalah sebuah ciri khas suatu daerah yang diwariskan dari sejak nenek moyang kita sampai sekarang. Nah, di mana warisan budaya ini ada dua. Yang pertama yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Nah, kalau warisan budaya benda ini warisan budaya yang bisa dilihat dan bisa disentuh secara langsung. Nah, misalnya ini apa? Nah, ada lagi alat musik. Alat musik bisa dipegang tidak? Bisa. Alat musik apa? Gitar. Ada lagi? Gendang. Angklung, ya, itu bisa dilihat dan bisa kita pegang. Ada lagi yaitu bangunan. Bangunan contohnya apa? Candi. Terus makanan. Nah, makanan khas daerah Palembang apa enggak? Pempek. Suka enggak sama pempek? Suka. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Baik, sebelumnya kita kemarin sudah bagi kelompok ya? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu ada latihan, kalian kerjakan. Dikerjakan dulu ya. Kerjain dulu ya. Ibu selesai. Sudah, oke. Bu. Sudah, Bu. Ini kelompok kita, Bu. Oke, kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua juga sudah ya. Dan kelompok tiga? Sudah. Oke, nilai terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan. Sekarang kita Ibu bagi juga kelompok, tetap 3 kelompoknya, namun anggotanya berubah ya. Oke, Bu. Untuk yang kelompok 1 ada Helen. Kelompok 3 ada Gadria, Nila sama Linda ya, kelompok 3. Oke, kita spin dulu ya, kelompok mana yang maju dulu. Sudah semua kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kelompok 1 hasil diskusi kami akan dimusnahkan oleh Helen. Oke, jadi yang pertama itu ada warisan budaya benda. Contohnya itu ada candi, ada angklung, ada tali piring, ada tabui, ada ngaben dan batik. Kemudian untuk yang warisan tak benda dijelaskan oleh angklung. Oke, ada warisan budaya tak benda. Tidak dapat dicontoh. Yang pertama adalah lagu, 2 tenun, template, gadang, keris dan wayang. Selanjutnya akan punya alat ini. Yang poin kedua, jawab pertanyaan berikut dengan bantuan guru. Sebutkan 2 contoh warisan budaya benda yang kamu ketahui. Candi dan rumah adat. Kemudian sebutkan 2 contoh warisan budaya tak benda yang kamu ketahui. Wayang. Ini kita bahas dulu. Iya, untuk warisan budaya bendanya ada candi, benar? Angklung, tali piring, tali piring. Ya, mas benda atau benda tali piring? Ya, tali piring maksudnya di mana? Ya, untuk
dan disentuh. Kalau warisan budaya tak benda itu hanya dapat dilihat dan dirasakan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Mita. Baiklah, kesimpulannya yaitu warisan budaya benda dapat dilihat dan disentuh, sedangkan untuk warisan budaya tak benda hanya dapat dilihat. Dan untuk refleksinya itu apa saja yang dipelajari hari ini, yaitu mengenal jenis-jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan tidak tak benda. Mungkin itu saja. Itu dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas ya untuk yang kelompok 2 warisan budaya bendanya ada Candi Borobudur, benar atau tidak? Benar. Ada angklung, benar? Benar. Ada keris, batik, wayang, benar? Benar. Kalau untuk warisan budaya tak bendanya ada tarian, upacara, festival, benar? Benar. Yang terakhir kelompok 3, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ada Candi Borobudur. Candi Borobudur kenapa termasuk warisan budaya? Karena merupakan warisan dari nenek moyangku. Kemudian untuk tari piring, kenapa disebut warisan termasuk warisan budaya? Karena merupakan ciri khas suatu daerah, sama seperti angklung. Untuk ancaman yang dihadapi mungkin nanti pengaruh globalisasi Bu atau budaya luar. Dilanjutkan dengan Ila. Tri dulu. Oh, Tri dulu. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan bagian mengelompokkan warisan budaya. Di sini terdapat 2 pengelompokan, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Untuk warisan budaya benda terdiri dari rumah gadang, wayang kulit, benteng Malioboro, keris, candi Prambanan, dan juga tenun songket. Kemudian untuk warisan budaya tak benda yaitu tari saman, lagu akar-akar pisang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika. Selanjutnya yaitu analisis pentingnya pelestarian. Jadi kenapa warisan budaya harus dilestarikan? Itu karena merupakan ciri khas suatu daerah dan juga kebanggaan negara kita, karena negara kita punya warisan yang bermacam-macam. Nah, untuk apa yang terjadi jika warisan budaya tidak dijaga? Apabila tidak dijaga, warisannya akan hilang dan dilupakan. Dilupakan. Sabar guys, ya nggak boleh ya. Tapi kita bully dulu ya. Nggak boleh. Yang ketiga, bagaimana cara generasi muda ikut melestarikan warisan budaya dengan cara menjaga, misalnya pakai batik di sekolah kan kita pakai batik. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut kelompok kami, upaya mana yang paling efektif? Menurut kami upaya yang paling efektif adalah dengan melestarikannya seperti kita di buku memakai batik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 ini dia menganalisis tentang bagaimana kita menjaga warisan budaya, di mana ada melestarikannya dengan memakai batik kalau di sekolah. Di hari Rabu dan Kamis itu kita memakai batik. Ya, itu cara melestarikan budaya kita. Ya, baik. Baik, untuk kelompok 3 silakan duduk kembali.
seperti cara menanam, ada tari tradisional, dan lain-lain. Itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Kami. Baik, kalian sudah bisa memahami pembelajaran kita hari ini? Sudah. Pembelajaran kita ini mengenai warisan budaya. Di mana warisan budaya ini ada dua. Ada budaya benda dan budaya tak benda. Baik, kalian sudah bisa mengelompokkan dan mengenal apa budaya yang benda dan tak benda. Kalau misalnya ibu tanya, tarian itu benda atau tak benda? Kalau rumah adat? Benda. Nah, baik. Baik, untuk yang terakhir di sini ibu ada soal formatif. Kalian kerjakan secara mandiri ya. Siap, boleh dicontek. Ada Bu. Aku juga sudah. Aku sudah. Aku juga sudah. Ih, cepat Bu, cepat. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya silakan kalian baca bukunya di halaman 180 ya. Iya, Bu. Belajar yang rajin di rumah ya. Iya, Bu. Baik, mungkin ini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu, sebelum ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Baik, mungkin itu saja yang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari SD Negeri 64 selaku observer terhadap kelompok PPL SD Negeri 85 yang dimana yang mengajari ini adalah Ibu Siska. Untuk materinya yaitu warisan budaya pada kelas 5. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama untuk tujuan dan orientasi pembelajaran. Jadi pada saat awal pembelajaran tadi Bu Siska sudah menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini itu apa saja, serta mengkaitkannya dengan kehidupan nyata seperti manfaat kita mempelajari warisan budaya itu apa saja. Jadi manfaatnya untuk melestarikan agar budaya itu tidak hilang. Untuk asesmen awal dan penyesuaian strategi terlihat tadi pertama itu diberikan soal dengan tingkatan yang sama untuk menentukan tingkat kognitif yang dimiliki masing-masing siswa sebelum mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat kognitif yang sama gitu, agar pembelajaran yang dilakukan itu bisa dirancang sesuai dengan tahap masing-masing siswa. Untuk variasi aktivitas dan materi tadi itu terlihat bervariasi karena pada saat presentasi tadi siswa diberikan soal dengan tingkatan kesulitan yang berbeda-beda. Jadi ada yang tingkat lanjut, ada yang tingkat sedang, atau mungkin yang tingkat dasar. Untuk penerapan strategi tadi, pembelajaran mendalamnya sudah diintegrasikan terhadap dengan pembelajaran teaching at the right level. Selanjutnya yaitu juga dukungan dan bimbingan berjenjang. Jadi guru ini memberikan bantuan sesuai kebutuhan murid. Tadi misalnya kelompok 1 ini di kelompok yang sedang, kelompok 2 itu di tingkatan yang lebih lanjut. Jadi bantuannya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok gitu. Untuk keterlibatan murid tadi, murid itu sudah aktif berdiskusi dan juga bertanya dan juga mengemukakan pendapat yang mereka punya. Seperti pada saat Ibu Siska memberikan pertanyaan terkait warisan budaya di kota Lubulinggal itu apa, murid secara aktif menjawab. Selanjutnya mungkin ada sedikit saran yang bisa saya berikan setelah perwakilan dari SD Negeri 64. Saran yang bisa saya berikan adalah pada saat penyampaian materi itu Ibu Siska cenderung sedikit lebih fokus ke arah sebelah sini. Jadi murid yang di bagian sebelah kiri itu tidak terlihat gitu materinya. Tapi ada beberapa murid yang akhirnya mengingatkan, jadi terus Ibu Siska merespon dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.